puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini di 15.15 kita kembali lagi di Cafe In Time, dan pada sore hari ini kita akan berbicara terkait dengan diskusi terkait dengan OSS dan persyaratan pemenuhannya. Nah, pada sore hari ini telah hadir di Cafe In Ibu Hani Setiorini SPD. Beliau adalah analisis sistem informasi dan verifikator. Kemudian juga di ujung Jawa Timur, bagian timur, ada Mbak Desi. Beliau adalah Desi Puspitasari Yono. Dia adalah CWP Indo Jatim sekaligus sebagai konsultan SLF. Nah, ini kenapa kita mengundang beliau, karena kita tahu salah satu persyaratan barangkali adalah terkait dengan sertifikat layak fungsi. Nah, ini menarik karena nanti banyak hal yang bisa kita diskusikan terkait dengan OSS dan persyaratannya ini, yang tentu saja ini menjadi bagian permasalahan yang harus dipenuhi oleh teman-teman semua. Nah, saya lihat juga telah hadir kawan-kawan senior dari DPW Indo Jatim. Ada Pak Ketua, ada Pak Mas Guntar juga, dan kawan-kawan barangkali nanti juga dari teman-teman di DPP lain. Selamat datang di Cafe In, dan kita sore hari ini akan membahas masalah OSS. Nah, untuk menyingkat waktu, langsung saja nanti pertama saya ada Ibu Hani. Sebenarnya ini Bu Hani, mohon maaf, terima kasih sekali atas kedatangannya, kesediaannya untuk di acara kita, dan ini menjadi sebuah pertanyaan nanti mungkin banyak menjadi pertanyaan dari teman-teman sekali terkait dengan pemenuhan OSS ini, yang saya kira di beberapa teman-teman di kabupaten kota juga sudah mengurus lah ya, begitu, dan barangkali nanti juga ada masalah-masalah yang akan disampaikan. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya mungkin ingin tahu sendiri sebenarnya bagaimana sih konsep OSS itu sendiri yang dikatakan sebagai perizinan berbasis risiko itu. Gimana, mungkin Bu Hani bisa menjelaskan ke kita semua? Monggo Bu Hani. Terima kasih sebelumnya dengan Pak Iwan. Untuk OSS sendiri dari pemerintahan pusat BKPM RI telah menciptakan satu sistem yang mana untuk kemudahan berusaha seperti itu. Jadi OSS sendiri pun sekarang juga sudah mengalami tiga kali perubahan. Yang pertama adalah OSS yang sistem 1.1 waktu zaman tahun 2017, waktu itu baru perdana dimulainya dengan OSS. Setelah itu mengalami perubahan lagi yang kedua dengan sistem 1.0 dan 1.1. Selanjutnya berganti dengan sistem RBA. Nah, permasalahan sistem RBA sekarang ini yang agak rancu dan sempat membingungkan para pengusaha ya, teman-teman semuanya, termasuk teman-teman konsultan, apa yang harus dilakukan, karena nggak tahu, ada tumpang tindih di sini memang seperti itu. Jadi secara umum mungkin akan lebih jelasnya akan kami berikan PowerPoint ya, apa sih, seperti apa OSS dan bagaimana untuk cara pengaplikasian permohonan perizinan yang ada di dalam OSS. Seperti itu Pak Iwan. Jadi ini kan kalau saya melihat referensi terkait dengan OSS ini adalah untuk mempermudah, mempersimpel lah begitu, yang membuat simpel terkait dengan perizinan. Nah, tentu perizinan ini kan ada, kalau kita melihat skala usaha, ada yang kecil, menengah, besar. Nah, barangkali di kawan-kawan kita di Jatim ini, terutama di jasa konsultan ini, barangkali banyak yang masuk dalam kelompok usaha kecil. Nah, ini bagaimana implementasinya di dalam OSS ini? Apakah sama dengan yang di kelas menengah atau yang di kelas mungkin yang di besar juga? Bu Hani, monggo Bu Hani. Untuk pertanyaan Pak Iwan tersebut, garis merah pengertian dari skala kecil, menengah, dan tinggi itu sebenarnya bukan dari modal ya. Sekali lagi bukan dari modal, tapi dari kegiatan usaha. Jadi di dalam sistem OSS yang sudah berbasis resiko, sekarang ada smart engineer, smart mesin yang sudah mengalokasikan mana ini kegiatan yang beresiko tinggi atau beresiko rendah. Contohnya nanti dari KBLI kegiatan usaha perdagangan, konsultan, jasa, konstruksi, seperti itu. Jadi macam-macam. Yang beresiko tinggi, jadi kita bisa cek sendiri, dari OSS sudah memberikan informasi
di halaman depan OSS. Jadi sebenarnya para pengusaha, para teman-teman semuanya di sini bisa melihat OSS di beranda OSS, apa sih yang dimaksud dengan resiko tinggi, KBLI apa-apa saja ya, ikut penampisan yang rendah atau tinggi, seperti itu Pak. Oke. Jadi kalau saya simpulkan terkait dengan kelas usaha di sini barangkali tidak terlalu menjadi preferensi begitu. Betul, ya. Tapi bagaimana tadi usaha itu tingkat resikonya. Betul, kegiatan usaha. Kegiatan pasti. Usahanya. Nah, barangkali mungkin tadi ada PowerPoint yang mau di sebagian. Oke. Untuk ini teman-teman barangkali ada hal-hal yang ketika melakukan pengurusan OSS ini banyak hal yang dijumpai sehingga masih ada kendala-kendala. Salah satunya adalah bagi teman-teman menyesuaikan dalam hal aktenya. Nah, kenapa ini harus disesuaikan Bu Ani terkait dengan akte ini? Jadi untuk akte ini adalah salah satu akad ya. Jadi pada saat untuk pembuatan satu badan usaha itu harus menggunakan akte yang mana sekarang akte itu sudah menjadi satu terintegritas dengan Menkumham. Jadi AHU itu, jadi untuk kegiatan usaha dari OSS sendiri sudah langsung tarik dari Menkumham. Kalau dulu sebelum OSS RBA, pelaku usaha bisa merekam secara manual apa-apa saja kegiatan usaha yang akan mereka lakukan. Misal awalnya pokoknya saya punya akte, saya mendirikan badan usaha, tapi nggak tahu mau kemana gitu. Jadi akhirnya kan banyak sekali itu kegiatan badan usaha. Nah pada saat pembuatan badan kegiatan usaha tersebut, pelaku usaha juga masih nggak ngerti pemenuhan komitmen per satu KBLI kegiatan usaha itu banyak sekali komitmen yang harus dipenuhi seperti itu. Nah di sini ada PowerPoint. Silakan. Langsung ke sini aja nih Pak Iwan. Untuk OSS perizinan berusaha berbasis risiko melalui online single submission atau kita singkat dengan OSS. Nah ini outline presentasinya, kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha risiko rendah sudah kita ini kan, jadi kita skip aja ya Pak. Jadi kita ini kebijakan berusaha berbasis risiko, perizinan. Nah di sini dasar hukum penyelenggaraan perizinan berbasis risiko yang di dalam OSS itu kita acuannya adalah Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di sini undang-undang pemerintah, peraturan pemerintah, Perpres, Permen dan Perban BKPM. Di sini kenapa sih harus seperti ini gitu? Sudah ada aturan-aturannya seperti ini, sudah ini kan dalam Perpres dan Permen. Mohon maaf, jadi kita skip saja karena ini nanti bisa kita bagi materinya ya Pak, Bu sekalian. Untuk perizinan berusaha berbasis resiko, di sini kita membedakan yang skala menengah rendah itu hanya perlu untuk NIB saja. Tapi kalau skala menengah berbasis resiko tinggi itu NIB dan sertifikat standar beserta izin. Nanti ini akan kita bedah. Kenapa sih kita nggak punya SIUP di dalam OSS yang RBA? Kok cuma NIB saja? Kok cuma lampirannya nggak ada, nggak kayak dulu gitu. Sedangkan di administrasi yang lain, kantor, bank, Samsat itu masih minta SIUP gitu. Jadi kenapa nggak ada SIUP gitu? Ini nanti kita bedah bareng-bareng di sini di poin yang ketiga ini. Nah, di sini tingkat resiko jenis perizinan berusaha ada beberapa tingkat resiko, ada 3. Resiko rendah, resiko menengah, dan resiko tinggi. Ini nanti kita juga bahas, ya. Tapi kalau resiko rendah dapatnya hanya NIB saja. Kalau menengah NIB dan standar sertifikat atau sertifikat standar. Kalau tinggi NIB dan izin. Seperti itu. Dan NIB berlaku sebagai identitas pelaku usaha. Jadi ada beberapa orang yang masih menggunakan TDP. Bingung, saya sudah punya TDP, dia nggak perlu lagi NIB dong. Sekarang TDP juga sudah nggak ada, udah lama ya. Jadi untuk identitas pelaku usaha, bukti pendaftaran untuk melakukan kegiatan usaha, hak akses kepabeanan, wajib lapor ketenaga kerjaan untuk periode pertama pelaku usaha, seperti itu. Untuk API juga. Untuk cakupan sektor usaha, di sini juga kita ada beberapa sektor untuk kelautan, perikanan, pertanian, LHK, ESDM. Nah ini ada termasuk beberapa kegiatan yang beresiko tinggi. Kita sudah ada posnya masing-masing.
Gitu. Boleh saya potong sebentar, Bu? Monggo, nggih. Nah, kalau seperti kita di jasa konsultan, Nggih. itu cakupan sektor usahanya di bidang apa ini, Bu? Menengah tinggi, Pak. Menengah tinggi. Ya, di bidang keperdagangan dan PUPR, transportasi, perindustrian, seperti itu. Di yang nomor 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Kita skip di 5, 6, 7, 8, 9 ya, Pak Iwan. Oke. Nah, ini kategori pelaku usaha. Di dalam siapa saja yang boleh atau yang wajib mendaftarkan kegiatan usahanya di OSS RBA. Yang pertama, pelaku usaha orang perseorangan. Kedua, pelaku usaha badan usaha. Ketiga, pelaku usaha kantor perwakilan. Empat, badan usaha luar negeri atau PMA, seperti itu. Untuk skalanya, nah skala yang di bawah 1M itu masuk mikro, yang 1 miliar sampai 5M itu masuk kecil. Tuh, kalau untuk yang 5M ke atas, 5 miliar berarti masuk ke tinggi. Kategori pelaku usaha ini ada skemanya juga dari OSS masuk ke UMK. Jadi kalau dulu penangkapannya adalah saya non perseorangan, berarti saya masuk non UMK dong? Bukan. Non UMK adalah perusahaan atau kegiatan usaha yang mempunyai klasifikasi modal tinggi di atas 5M, seperti itu. Jadi 5 miliar sudah masuk ke non UMK. Tadi di slide awal sebelumnya kan 5M 1 sampai 5M. Nah, kewenangan penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko mencakup yang di dalam OSS. Kami hanya berwenang untuk menerbitkan NIB yang diterbitkan oleh lembaga OSS dari BKPM. Lalu kedua, sertifikat standar usaha, izin perizinan usaha untuk menunjang kegiatan usaha. Yang ketiga adalah perizinan khusus perizinan yang berusaha menunjang kegiatan usaha standar produk diterbitkan oleh lembaga OSS dan kementerian lembaga pemerintah non kementerian, seperti itu. Jadi contohnya adalah rumah sakit yang milik pemerintah. Itu tidak ada di dalam OSS, gitu. Jadi perizinannya tidak ada di dalam OSS. Dan lembaga OJK kali itu. Kalau yang di OSS 1.1 itu dulu masih mencakup semua di situ. Jadi semua yang khusus perizinan berusaha menunjang kegiatan usaha berupa standar produk diterbitkan lembaga OSS dan nama kementerian. Untuk hak akses, nah ini juga penting yang di poin sini, hak akses pelaku usaha, yaitu penanggung jawab pelaku usaha perseorangan atau direksi pengurus badan usaha, kepala kantor perwakilan atau direksi penanggung jawab badan usaha luar negeri. Yang kedua, kementerian lembaga, DPM PTSP provinsi, DPM PTSP kota, dan administrator teknik dan badan pengusaha KPPBB. Di sini semua masing-masing punya kewenangan gitu. Hak aksesnya itu apa sih gitu. Kalau untuk yang pelaku usaha, hak aksesnya untuk melakukan kegiatan usaha untuk pendaftaran. Kalau yang di kami, yang di DPM PTSP kota maupun provinsi, dan administrator KEK itu untuk memverifikasi pelayanan permohonan perizinan dari para pengusaha atau para investor. Data yang diperlukan untuk mendapatkan hak akses itu sudah hampir semuanya di sini rekan-rekan paham ya, Bapak Ibu semuanya. Apa-apa saja termasuk yang pasti NIK dan NPWP serta HU atau pengesahan dari akte pendirian perusahaan. Jenis kegiatan usaha. Jenis kegiatan usaha utama itu tercantum dalam maksud dan tujuan. Itu sudah ada di dalam akte dengan masing-masing Bapak Ibu semua. Jadi sumber pendapatan atau penghasilan keuntungan atau hanya sebagai pendukung, gitu. Pendukung, penunjang dan antar administrasi. Nanti kita bahas apa yang dimaksud ini ada cabang. Tadi saya kegiatan utamanya adalah konsultan. Lalu konsultan yang mana? Konsultan non konstruksi atau seperti apa? Perizinan berisiko rendah, menengah tinggi dan tinggi. Ini juga akan kita bahas. Nih, skip aja. Ya, ini kita skip juga atau di ini kesesuaian dengan pemanfaatan ruang darat, laut. Persyaratan dasar perizinan kayaknya ini memang yang kita bahas ya. Ini kadang-kadang yang jadi teman-teman ini. Ya. Apa ini sambil kita tanya jawab Pak Ayun? Boleh nanti. Gitu ya. Ya, ini persyaratan perizinan. Apa sih yang harus dilengkapi dengan terbitnya OSS di masing-masing para pelaku? Yang mendasar adalah OSS ini self assessment. Jadi
para pelaku usaha yang mendaftarkan, yang melaporkan, sampai pemenuhan komitmennya sendiri pun dari jenengan semua gitu. Tapi kami juga memberikan verifikasi karena kami juga ada hak akses selaku verifikator di DPM PTSP kota maupun provinsi seperti itu. Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha, nah ini persiapan, ada pengadaan tanah, pembangunan bangunan dan peralatan masing-masing ini sudah saya yakin sudah perso semua ya, skrip, ya, monggo. Nah, proses integrasi juga di OSS, pelaku wajib memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Kalau dulu itu nomenklaturnya adalah SKRK, surat keterangan rencana kota kalau yang di Surabaya gitu ya. Kalau yang di daerah lain ada mungkin istilah nomenklatur masing-masing gitu, yang pasti adalah KKPR. Yang kedua juga pelaku usaha memenuhi persiapan dokumen lingkungannya. Nah, dokumen lingkungan itu untuk SPPLK, entah itu KUPL atau form yang tersedia di dalam OSS gitu. Selanjutnya sampai ke SLF, mungkin nanti akan Mbak Desi yang ini kan ya. Ini pelaku usaha juga harus memenuhi IMB-nya juga, CMBG seperti itu. Apabila si pelaku usaha akan mendirikan suatu bangunan, jadi wajib mempunyai CMBG. Ini juga proses registrasinya seperti apa. Jadi KLD ini pemenuhan persyaratan kalau sudah terverik dari kami, statusnya akan telah terverik. Jadi sertifikat standarnya yang sudah memenuhi persyaratan akan berubah menjadi telah terverifikasi di dalam sistem OSS. Jadi kita transparan seperti itu. Dokumen dengan upload, kami juga melihat dari web form kami, lalu kami sesuaikan dengan permohonan jenengan dan itu adalah sah. Kami akan mengklik lagi notifikasi dari yang telah terverifikasi atau belum terverifikasi. Itu tugas kami nanti. Dengan operasionalnya sama, ini juga persetujuan PKPLH-nya sama, persetujuan telah terverik untuk sertifikat standarnya sama ini. Ini juga sama, di skip saja Mas. Nah, ini ketentuan nilai investasi, permodalan, dan dispensasi. Untuk ketentuannya tetap kita ada patokan sendiri di bawah 5M itu usaha menengah tetap gitu ya, di atas 5M. Untuk PMA sekalipun hanya 0,1% sudah berbentuk non rupiah, berarti kita menganggapnya PMA. Atau bahkan hanya beranggotakan saja orang asing tanpa menaruh saham di situ, kita sudah mengatakan itu adalah PMA bukan PMBN gitu kan. Saya nggak naruh saham di sini, saham saya tetap rupiah gitu kan, tapi direksi atau salah satu ininya komisaris ada PMA-nya, ada orang asing seperti itu. Ini jasa perdagangan, jasa menang, ini ketentuan nilai investasi di PMA sektornya ada sektor tertentu seperti itu. Jasa konstruksi juga ada ketentuan besar berapa yang harus ditaruh atau yang harus diidikan di dalam ini, karena menurut saya kalau untuk sekarang dibatasi seperti ini telah disepakati bersama untuk jasa konstruksi minimal itu 10M gitu, karena memang kegiatan usaha konstruksi itu adalah kegiatan yang berbasis resiko tinggi karena dia menciptakan suatu gedung dan harus ada pertanggungjawaban setelahnya. Pembangunan dan perusahaan properti juga itu ada termasuk tanah dan bangunan dari nilai total investasi. Nanti kita bahas bagaimana cara pengisian di investasi di dalam OSS-nya Bapak Ibu semua nggih. Ini dari sini. Kita skip dulu. Kita skip dulu. Terima kasih. Jadi saya garis bawahi bahwa OSS ini adalah sifatnya self assessment gitu ya. Betul, ya. Terus di dalam OSS ini ternyata ini kan tidak berdiri sendiri begitu ya. Betul, tadi ada undang-undang masalah terkait dengan penataan ruang kalau tidak salah, kemudian ada bangunan gedung, kemudian ada pengelolaan lingkungan begitu ya. Nah, ini kemudian di sini kita ada Mbak Desi ya, terkait mungkin dengan PP 1621 tentang bangunan gedung. Mbak Desi, apa kabar Mbak Desi? Oke, Bapak, alhamdulillah Pak Irwan. Mungkin bisa terima kasih. Jadi saya ini ingin bertanya Mbak Desi, kira-kira terkait dengan OSE yang terkait dengan bangunan gedung ini, kenapa nih harus ada SLF ini? Pertama begitu Mbak Desi, mungkin bisa dijelaskan Mbak Desi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Irwan selaku Sekretaris DPP Inkindo Jawa Timur dan kepada Ibu Hani Setiarini selaku Analis Sistem Informasi dan Verifikator DPM PTSP serta pada senior Pak Ketua terutama dan anggota yang lain yang mana saya coba berbicara mengenai SLF ya Pak, yang mana saya sendiri ini kan konsultan perizinan. Jadi baik swasta maupun pemerintah kami juga melayani dalam proses perizinan yang seperti lingkungan. Bahkan saya coba akan berbicara mengenai SLF. Kenapa SLF ini penting Pak? Karena istilahnya kita itu untuk memastikan kesesuaian dokumen rencana teknis dalam IMB dengan wujud fisik, serta kita butuh jaminan terhadap keandalan bangunan gedung. Nah, dan SLF itu sendiri nantinya akan memastikan bangunan gedung mencapai umur layanannya atau period of serviceability. Nah, jadi dalam perizinan yang terbaru itu memang diminta adanya dokumen SLF karena dalam KBL yang baru itu kan memang ada persyaratan dasar perizinan berusaha. Nah, dasar hukum karena kami kan juga sering berkonsultasi dengan DPM PTSP. Kebetulan saya domisili di Jember, Ibu. Saya juga sering konsultasi dengan DPM PTSP Kabupaten Jember dan memang kalau di Jember itu sendiri, Bu, untuk SLF itu masih pakai Permen PUPR nomor 27 tahun 2018 tentang SLF karena yaitu tadi masih belum bisa aplikasi yang sistem yang baru Ibu. Jadi kita masih kalau di Jember malah masih manual Ibu. Kita diberi form, form. Jadi form itu berupa permohonan dari Pemprakarsa. Jadi persetujuan, terus kemudian setelah itu, ini saya bicara pengalaman saya ya Bu ya, dan ngapunten sekali, saya kebetulan kan masih junior ya Pak ya, jadi monggo kalau kita diskusi saja di sini kan ini di sini juga banyak konsultan-konsultan senior, mungkin yang lebih paham dan bisa mengoreksi narasi saya, monggo silahkan tidak apa-apa. Jadi saya coba bercerita di Jember Pak. Nah, kalau di Jember ini sendiri kan masih manual, kita minta form dulu. Kita ngisi, terus jadi istilahnya ada fotokopi kelengkapan dokumen ya, macam-macam kelengkapan dokumennya. Secara harfiah saya sebutkan seperti identitas, akta, surat sertifikat tanah, SKIMB, dan begitu ya Pak ya. Nah, setelah itu kita sebagai konsultan SLF akan mengkaji dengan pengujian, ada pengujian 3, yaitu pengukuran struktur, pengujian arsitektur, dan pengujian elektrikal, mekanikal, dan plumbing atau MEP. Nah, itu nanti kalau sudah selesai, kita ajukan dan kita menunggu proses untuk istilahnya paparan untuk diverifikasi oleh TABG biasanya dari PUPR. Nah, setelah itu ya sudah, kalau dirasa layak kan nanti itu ada scoringnya Pak. Jadi dari struktur scoringnya berapa sampai berapa, dari arsitektur scoringnya berapa, dari MEP scoringnya berapa gitu, macam-macam Pak pengujiannya itu Pak. Nah, kalau scoringnya bagus ya akan mendapatkan sertifikat layak fungsi gitu. Tapi kalau tidak akan ditinjau ulang Pak. Kan nanti dari pihak verifikator ini kan juga meninjau ulang dulu Pak. Meninjau ulang, kita lihat hasil pengujiannya itu baru dirapatkan. Intinya sih hampir sama seperti kita pengajuan izin lingkungan. Jadi nantinya ketika itu tidak memenuhi baku mutu ya. Jadi kan bagaimana caranya itu supaya baku mutu rendah, supaya izin lingkungan turun. Begitu juga dengan SLF. Kalau scoringnya tidak masuk, berarti tidak layak. Bagaimana caranya? As-Book drawing kan harus dicek itu Pak. Nah, jadi
itu tadi kalau untuk SLF pengecekannya di situ Pak. Itu kenapa dari pihak PTSP sangat-sangat menyarankan pelaku usaha untuk mengurus SLF itu Bapak. Oke Mbak Desi, terima kasih Mbak Desi. Satu pertanyaan Mbak Desi. Jadi saya kira tadi mungkin barangkali ini pengalaman Mbak Desi untuk SLF ya. Nah, bagaimana dengan kondisi kita, misalnya di kantor kita? Apakah punya pengalaman terkait dengan di bukan kantor kadang-kadang ya, karena kita biasa di studio itu sifatnya sebagai di pemukiman. Nah, ini bagaimana Mbak Desi? Mungkin Mbak Desi punya pengalaman dengan SLF yang di kantor konsultan barangkali yang dia berada di lingkungan pemukiman begitu. Mungkin ada pengalaman Mbak Desi? Kalau untuk itu belum Pak, karena kami pengalaman baru di hotel Bapak. Ya. Jadi hotel itu sendiri memang terletak sih di permukiman Bapak. Nah, cuman ini kan masih proses Pak. Kita masih lakukan pengujian Pak. Jadi kalau untuk kantor konsultan belum Bapak. Belum Mbak. Ya, ini yang jadi menarik di kita adalah karena kita sebagai entitas bisnis juga, teman-teman konsultan ini juga dipersyaratkan untuk melakukan ini tadi pengurusan SLF ya. Demikian Bu Ani, betul ya Bu Ani ya? Nah, ini tadi mungkin disinggung juga terkait dengan dokumen lingkungan. Nanti kita coba nanti Bu Ani mungkin bisa menjelaskan. Saya kembali ke Bu Ani dulu. Nah, terkait dengan dokumen lingkungan barangkali bisa disinggung sedikit Bu Ani. Kalau kita ini berada di, terutama teman-teman ya, kalau yang tempat usaha yang mungkin seperti sampaikan Mbak Desi tadi, seperti hotel, kemudian industri, itu mungkin barangkali sudah secara regulasi sebelumnya sudah terpenuhi. Nah, bagaimana nanti dengan kita ini yang barangkali tadi skala punya, kalau dari sisi kegiatan mungkin resiko kita rendah. Betul. Kemudian kita berada di lingkungan-lingkungan yang seperti pemukiman seperti ini. Nah, ini mungkin barangkali bagaimana nih? Apakah kita harus UKLUPL? Apakah harus yang lain? Mungkin bisa dijelaskan kan? Baik. Jadi untuk sampai ke dokumen lingkungan, pemenuhan komitmen tersebut dengan kondisi lokasi dari ibu bapak sekalian, untuk Kota Surabaya itu kami menyediakan sistem aplikasi ssw.surabaya.go.id. Jadi Mbak Desi, mungkin kalau dari DPMPTSP Kota Jember masih menggunakan manual, di Surabaya sudah menggunakan sistem aplikasi online lewat ssw.surabaya.go.id, yang mana Bapak Ibu sekalian yang berdomisili di Surabaya bisa mengurus PKKPR, yang tadi adalah pemenuhan komitmen yang diwajibkan oleh OSS untuk penyesuaian tata ruang. Kalau yang dulu nomenklaturnya adalah SKRK. Jadi poin pertama adalah SKRK dulu, surat keterangan rencana kota. Jadi saya ada di Surabaya di wilayah perumahan, tapi saya mau masuk, mau saya jadikan rumah gitu, atau kalau bahasa sederhananya, ini rumah saya, ini tanah saya, ini SHM saya mau terserah dong mau bangun rumah sampai 7 tingkat gitu. Tapi karena ada ketentuan-ketentuan yang sudah kita kita berikan ke tata ruangnya, itu tidak boleh ada rumah usaha atau industri di situ Bapak. Jadi bolehnya hanya rumah workshop seperti itu, atau rumah usaha dari bukan kantor seperti itu. Ada macam-macam nomenklatur dan penapisannya yang dari Dinas Cipta Karya seperti itu. Oke Bu Ani, itu tadi kan untuk yang di Surabaya ya. Nah, bagaimana dengan mungkin di kabupaten-kabupaten lain yang barangkali pembuatan rencana rinci dari kota itu barangkali belum seintensif Surabaya? Sama. Jadi karena kita acuannya adalah OSS, tadi yang di slide depan tadi di awal kita ada beberapa hak akses ya, dari teman-teman yang di kota lain mempunyai hak akses untuk DPMPTSP-nya, mempunyai hak akses turunan. Jadi DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu. Jadi ada beberapa OPD yang lain seperti dari Dinas Cipta Karya, dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Dinas Kesehatan, itu masuk salah satu semuanya ke DPMPTSP. Tapi masing-masing dinas ini mempunyai hak akses yang sudah kita daftarkan ke BKPM RI. Jadi nanti dari OPD Dinas Cipta Karya untuk mengetahui tata ruang, letak kesesuaian tempat ini boleh nggak dijadikan kantor, kan gitu. Terus apa sih balus yang dipenuhi, atau UKUPL atau cukup STPL saja seperti itu, atau hanya
harus wajib semua SLF kah gitu. Ya. Kalau harus mengurus SLF gimana ini kan gitu. Jadi kalau di Surabaya itu bersurat ke LH setelah tahapan SKRK dipenuhi, itu beremail, itu ada juga dari Cukup beremail begitu Bu ya? cukup beremail, jadi minta untuk apakah ini wajib SLF atau UKUPL atau apa, nanti akan diarahkan oleh dinas LH dari untuk ke tempat. Jadi surat permohonan arahan begitu Betul, ya, dengan melampirkan SKRK awal Pak, Oke, gitu. Oke, terima kasih Bu Hani, terima kasih Mbak Desi. Saya kira ini membuka diskusi kita, pemahaman kita terkait dengan SLF, dan selanjutnya coba mungkin bisa dibuka di chat, atau saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang akan langsung bertanya. Monggo silakan, kami persilakan. Ini ada pertanyaan dari Ibu kayak ini, Vianti Chandra. Ini ya, jadi izin bertanya Bu Hani, apakah bisa KKPR yang tadinya fungsi kawasan perumahan bisa diganti menjadi seperti alih fungsi menjadi kantor? Nah ini yang banyak dialami teman-teman ini. Nah ini Mbak Desi ketawa juga, jadi kita mengalami ini. Nah gimana ini kira-kira pengalamannya? Baik, kalau untuk pertanyaannya Ibu Vianti Chandra Ningrum gitu, apakah bisa fungsi kawasan perumahan diganti menjadi alih fungsi kantor gitu ya? Kembali lagi kita berbicara mengenai peraturan, jadi regulasinya. Untuk pengecekan khusus wilayah Kota Surabaya, Mas Iwan, untuk buka ssw.surabaya.go.id. Saya juga mau pamer, gitu. silakan. Jadi kalau mungkin di daerah lain bisa datang ke OPD atau ke operasional perangkat daerah, itu ke Dinas Cipta Karya. Tapi kalau kita buka di ssw.surabaya.go.id seperti ini, ya. Bukan yang ini, bukan yang layanan publik, tapi yang login. Kita di sini ada aplikasi pendaftaran izin parsial mandiri. Kita masuk ke izin parsial mandiri untuk pengecekan saja ini ya. Kita bisa cek di sini. Kita masuk ke izin parsial mandiri paling tengah. Pendaftaran izin parsial mandiri, Mas. Yang biru ya. Nah, ini pas di layanan Cipta Karya dan Tata Ruang. Kita klik di situ. Nah, ini kita masuk ke KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, di sini seperti ini. Ini persyaratan apa-apa saja yang harus dilengkapi sebelum mendaftar. Masuk ke atas, ke pendaftaran, Mas. Ke bawah, ke atas, scroll. Nah, formulir pendaftaran kita klik di sini. Tuh. Nah, nanti di sini akan ada warna peta yang sudah diberikan oleh Dinas Cipta Karya yang akan memudahkan dengan semua gitu. Tutup bawah aja, Mas. Artinya untuk penyesuaian dengan kegiatan kita. Iya, jadi nggak usah ngurus dulu baru ketahuan, nggak bisa nih ternyata gitu. Jadi kita bisa melakukan identifikasi awal begitu kan ya? Jadi ini dulu di sini pilih kecamatan. Mungkin kalau di sini mungkin kecamatan Rungkut ya. Rungkut lah. Ya, mungkin ini kecamatan Rungkut. Seperti itu. Nah. Nanti akan ada ininya di Rungkutnya. Nah, seperti ini. Ada di sini ada garis hijau, ada garis ungu, ada kuning seperti itu. Nah, ada ketentuan apa sih garis hijau itu apa, garis ungu apa, seperti itu Pak. Masuk diklik SSW, Mas, panelnya sebelah ini, diklik SSW, ya diklik SSW, klik, itu masih loading ya. Ini untuk seluruh wilayah Surabaya atau sudah seluruh wilayah Surabaya. Dan untuk wilayah yang lain dari teman-teman dinas perangkat daerah yang lain di kota-kota yang lain, saya yakin juga sama gitu, Jadi sudah menyiapkan sistem seperti ini, ada identifikasi jalan, apakah ini boleh atau tidak seperti itu, dan alternatif kalau memang tidak boleh, itu skalanya apa gitu. Kalau memang misal kantor tidak boleh, industri tidak boleh, mungkin hanya workshopnya saja yang boleh, gitu, seperti itu. Nah, seperti ini akan kelihatan ya. Kita klik itu seperti itu.
Ya, kalau dilanjutkan bisa sampai sore. Oke. Ya. Jadi gitu ya. Oke, ya. Baik. Nah, jadi tadi terkait dengan SRK. pemanfaatan ruang ya. Betul, nggih. Nah, terkait dengan izin lingkungan tadi, Nggih. Bu Ani. Dari setelah sampai SKRK dan jadi bentuk SKRK-nya, kita bersurat atau Oke. beremail ke Tadi ya. LH ya. LH ya. Oke. Betul. Penapisannya apa saja gitu. Dan itu juga bisa kita lihat pada saat kita submit di OSS gitu. Nah, nanti kalau memang berkenan Bapak Ibu semuanya, ada salah satu dari peserta dari audience yang kita coba untuk apa saja sih gitu yang harus kita penuhi gitu. Ada nanti secara otomatis akan muncul setelah ada pemenuhan komitmennya apa gitu. Kita buka OSS aja nanti. Kita bedah bareng-bareng. Oke. Atau kami persilakan untuk yang raise hand, Pak. Sebentar, Pak. Siapa ini? Bagus. Pak Agus. Silakan Pak Agus. Kami persilakan. Mungkin di open mic dulu, masih mute. Ya. Oh ya, oke, Pak Agus dulu. Kita terlanjut Pak Agus. Monggo, silakan Pak Agus. Terima kasih. Nanti habis itu Pak Ika ya. Oke, siap. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya Agus Putri Harja dari PT Wana Adya. Saya agak loncat sebentar karena saya masih rancu dengan definisi tentang usaha menengah, kecil, dan besar. Ini di OSS itu sendiri saya baca di apa itu kan ada permen, ada PP, kemudian ada undang-undang. Kalau di sementara ini saya mau mengurus untuk perpanjangan SPU kami seperti di daftar alur yang sudah ada, itu adalah salah satunya pengisian form-formnya itu kita ajukan lewat aplikasi lewat OSS, Bu. Nah, pada yang pertanyaan saya, kalau dilihat dari permodalan yaitu kalau nggak salah di bawah 5M itu kecil, 5 sampai 10 itu menengah, dan di atas 10 itu besar. Kemudian pada kita perusahaan karena udah lama, permodalan awal dari sejak pendirian itu masih otomatis termasuk dalam golongan kecil, sementara perizinan kami itu adalah untuk dalam berusaha itu termasuk besar, Bu. Ya. Itu dalam SPU-nya. Ya. Kemudian kalau dari berdasarkan ketenaga kerjaan di permen itu ada kalau nggak salah sekitar 0 sampai 25 di bawah 25 itu termasuk kecil, kemudian 25 sampai 100 itu kalau nggak salah menengah, melibatkan di atas 100 itu besar. Kalau di sistem OSS sendiri, kembali lagi masalah kepermodalan, apa nanti akan maksudnya terkoreksi atau kita harus memperbaiki dulu berdasarkan akte berkaitan dengan permodalan itu? Gitu. Baik, Pak Agus ya, dari Pak Agus Budi Raharjo. Kami jawab. Tadi sekali lagi kami kembalikan ke Bapak Ibu semuanya, ya. Untuk OSS ini tidak ada hubungannya dengan modal. Tidak ada hubungannya dengan modal. Yang ada tinggi skala menengah, rendah, dan tinggi itu adalah kegiatan usahanya jenengan, Pak. Gitu. Jadi kalau misal modalnya jenengan tetap di dalam akte usahanya jenengan PT gitu, ada modal setor sekian, ini sekian gitu, itu tidak akan berpengaruh gitu. Makanya yang harus diteliti lagi untuk pengisian atau pendaftaran pada submit di OSS pada saat penulisan nilai investasi itu yang kami nilai, itu yang kami total gitu, karena kami adalah badan koordinasi penanaman modal gitu. Jadi misal gitu, atau kita buka aja ya, OSS-nya ya? Ya, biar di Bu Ani kita buka OSS bareng ya, Pak Agus. Atau Pak Agus punya username passwordnya OSS? Sudah ada? Jelas sudah ada, Bu. Sampun ya? Atau bisa di share screen ke kami, atau bisa kirim ke kami untuk username passwordnya, Pak. Bisa kita lihat bareng-bareng nanti, jadi dengan nggak salah untuk penginputan nilai investasi
di Bapak Ibu semua juga saat ini ya? Sebentar Bu. Oke. Nah, sambil nunggu Pak Agus Budiarjo menyiapkan username password di beranda, di berandanya sebelum masuk login, ya. Close yang ini. Nah, di sini ada informasi dari beranda, informasi, regulasi, dan panduan berserta kontak. Informasi. Iya, informasi. Oke. Ya, kita klik di sini. Nah, di sini ada keterangan informasi mengenai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI tahun 2020 yang terbaru yang sudah terintegritas dengan OSS. Dan di sini adalah lokasi untuk besar atau kecil atau menengah dan tinggi suatu kegiatan usaha tersebut. Kita klik untuk KBLI-nya, Mas. Nah, di sini kalau untuk konsultan biasanya masuk ke 70209 kepala 7 ya. Oke, kita klik di situ pencarian 7020, Mas. Kepala 7 70209. Nah, 7020. Di sini aktivitas konsultasi manajemen. Kita klik di aktivitas konsultasi manajemen. Nah, di sini sudah ada semua informasinya. Uraian, lalu turunannya masuk ke bawah, Mas. Turun ya. Turunan ini konsultasi yang kita ini kehumasan atau konsultasi manajemen yang 70709. Ya, ini yang agak luas ya. Nah, ini juga ke bawah, terus ke bawah, Mas. Oke, kita klik yang ke 70 atas sendiri. Atas bukan, yang 70 ini. 70. Yang di sebelahnya hitam tadi, paling atas. Ya, 70 ini kita klik 2 kali. Atau yang di KBLI. Ini nanti akan ada uraian, ulang lagi ke pojok, berarti 7020 lagi pencarian. Nah, itu aja yang kita klik, aktivitas konsultasi manajemen, kita klik 2 kali. Nah, ini uraiannya. Lalu muncul biasanya di paling bawah, sebentar, ada kegiatan saya 7029 nya enggak, 709 nya enggak bisa klik, tetap seperti ini munculnya. Biasanya ada muncul klik kayak gitu. Nah, ini Mas udah tadi seluruh. Nah, ini akan muncul lagi ya. Pemenuhan persyaratan dari kewajibannya ini dia masuk ke menengah rendah, tingkat resikonya rendah. Jadi, kalau untuk 7020 tingkat resikonya rendah, apa saja kewajibannya? Di sini ada penetapan standar K3L. Lalu SPPL seperti itu. Jadi, ini wajib untuk SPPL gitu. Jangka waktu pemenuhan kewajiban adalah 1 tahun gitu. Jadi Nah, ini untuk yang betul. seperti kita di jasa konsultan, Ya, termasuk dalam risiko rendah. Betul. Ya, dari sini. Dan untuk luasan usaha, luas lahan, skalanya itu enggak untuk skalanya usaha besar, untuk resikonya rendah seperti itu. Di sini Pak Agus sudah agak paham ya. Jadi Bu, terima kasih. pertanyaannya Kalau yang di dengan situ sudah, saya khawatirnya ini di tindak lanjutnya pada waktu di pengurusan SBU. Kita kan pengisiannya lewat OSS, kemudian dari OSS setelah lengkap, itu baru ke LSI, Bu. Bayangan saya seperti itu. Cuma masalahnya saya sedikit agak ragu karena kalau sudah sampai di LSI, itu kan sudah jalur searah, kita tinggal tunggu vonis. Makanya sebelum sampai di situ, saya ingin kalaupun ada yang perlu diperbaiki masalah ya permodalan, masalah kecil menengah, bisa saya clearkan dulu. Terima kasih, Bu. Baik Pak, jadi untuk masalah permodalan yang harus jenengan koreksi adalah pada saat penginputan nilai investasi di masing-masing kegiatan usaha. Jadi misal jenengan punya kegiatan usaha 5, jenengan modalnya 100 gitu ya. Usaha kegiatan usahanya adalah berdagang, konsultannya 70209, 70201. Itu masing-masing investasi jangan ditulis 100 juta semua, Pak. Gitu, jadi dibagi, di breakdown. Seperti jenengan mau jualan, bahasa sederhananya, saya mau jualan, saya mau mendirikan restoran. Saya punya usaha ini modalnya 100 juta. Untuk jualan esnya saja, kan nggak mungkin saya 100 juta, Pak Iwan. Jadi bahasa sederhananya seperti itu, pengisian investasinya. Itu yang tadi self assessment tadi salah satunya itu. Betul, gitu. Karena nanti pada saat dengan submit nilai investasi yang ada di dalam OSS, di situ kan ada agree, ada apakah ini sudah benar, dengan klik OK, itu langsung masuk ke kami, Pak. Masuk ke pelaporan LKPM.
laporan kegiatan penanaman modal yang harus jenengan laporkan secara semester Iya, berkala. ada periodik gitu ya. Gitu, nggih. Dan itu pengaruh sekali nanti dari DPM-PTSP sendiri, Dinas Penanaman Modal akan melihat meranking. Oh, seneng nih saya. Iya. Ternyata Inkindo Kafein punya modalnya 600 juta, Iya, padahal iya. cuma 1 juta, cuma 100. Tapi karena jualan nasinya 100 juta, esnya 100 juta, kopinya sendiri 100 juta, total akhirnya 600. 600. Pada saat pelaporan LKPM, jenengan yang kami kenakan untuk NPP, NPWP, PPN-nya, Iya. PNBP-nya sekian. Bingung kan? Iya, Kok iya. bisa begini gitu? Padahal cuma 100 loh gitu. Iya. Ada 600 juta seperti apa ini gitu. Dan ternyata miss-nya Bapak Ibu semuanya adalah di pengisian nilai investasi, Pak Iwan. Oke. Datang ya Pak. Ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Agus. Sama-sama atas- Pak Ibnu. Terima kasih. Ya, ini saya kira tadi case yang sering kita hadapi juga dari teman-teman. Dan sekarang ini banyak teman-teman yang sudah disurati, Bu Ani. Kita harus melaporkan secara reguler tadi. Betul, Nah, ya, kita sudah wajib, ya. beberapa teman yang sudah banyak disurati. Oke. Berikutnya kepada Pak Ika Kurniawan. Monggo Pak Ika, kami persilakan. Nanti setelah itu ada Mas Ganjar. Monggo Pak Ika, kami persilakan untuk langsung Pak Ika. Masih mute Pak Ika. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, saya Ika Kurniawan dari Bakti Persada, Bu Eti. Nah, kebetulan ini fresh from the oven, Bu. Baru mengurus. Nah, Baru mantap. Anda terima jadwal pengukuran. Tanda tangannya Pak, tanda tangannya. Jadi setelah sekitar kurang lebih Penerimanya siapa, Mas Ika? Penerimanya? penerimanya Mbak Aulianisa Setiani. Oh, Aman Bapak. iya. Ya. Ya, Oke. siap. Monggo silakan. Mau sedikit sharing nih. Jadi singkat cerita, saya sekitar seminggu 5 hari ini bergelut dengan UPTSA gitu ya. Jadi saya sampai kenal dengan tukang parkirnya gitu. Jangan-jangan nanti saya dapat pacar di UPTSA gitu ya. Jadi begini, betul yang disampaikan Bu Rini tadi ya. Bu Rini apa Bu Hana? Bu Hani ya. Bu Hani. Jadi memang awal kami kan mencoba masuk ke USS. Nah, tapi kemudian memang keluar yang namanya NIB dan sertifikat standar itu keluar, bisa kita cetak. Akan tetapi di situ muncul keterangan belum terverifikasi. Nah, sehingga kemudian kami utak-atik lagi, ternyata juga untuk SPPL-nya kan kita juga belum punya. Akhirnya kami berkonsultasi ke UPTSA, kemudian di situ kita diarahkan pertama kan masuk ke SSW Alpha, kemudian untuk pengurusan yang SKRK parsial dan IMB baru ini harus pakai SSW lama dan seterusnya begitu. Dan coba kita ikuti selama beberapa waktu terakhir ini dengan ya maklum lah namanya awam gitu ya Bu. Sehingga kalau tadi dicontohkan kita kan masuk ke peta dulu itu. Betul. Ketika kita keliru sedikit saja mengetikkan nama atau memasukkan nama yang tidak ada di situ, itu saya tertolak terus gitu. Jadi data yang diinput tidak bisa masuk gitu. Sampai dengan akhirnya kemarin saya itu menghadap ke sana, saya tunjukkan loh. Data saya ini perasaan sudah benar saya ngisinya gitu kan. Nah tapi kok masih nggak bisa masuk ini gitu. Salah saya di mana gitu kan. Kemudian dari teman-teman UPTSA itu akhirnya membantu dengan mencoba buka di sana gitu. Ternyata problemnya memasukkan nama jalan. Jadi kalau boleh saya contohkan, saya kan mengurus kantor Bakti Persada itu di Jalan Bendul Merisi Utara 1 nomor 4 Bu. Nah, tapi di peta itu Bendul Merisi Utara 1 itu tidak ada. Jadi harus mencari yang terdekat. Saya masuk ke Bendul Merisi Utara saja gitu ya. Nah, tapi saya bilang loh, tapi nanti apakah
suratnya hasilnya nanti tidak keliru, oh tidak Pak, nanti akan bisa dilakukan perubahan di dalam prosesnya begitu. Iya. Nah, akan tetapi yang saya coba mau tanyakan terkait dengan tadi Bu Hani tadi menyampaikan bahwa misalnya setelah proses ini selesai begitu Bu, dan tadi kita diminta untuk bersurat ke DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Gitu nggih? Iya, betul Kalau Pak. tidak salah yang saya tangkap untuk Pak Ika. penerbitan SPPL-nya nggih. Betul. Jadi Itu untuk apa Bu? Penerbitan SPPL-nya. Jadi gini, Iya. pada saat jenengan sudah mengajukan perizinan untuk SKRK, dari SKRK itu kan hanya sekedar surat keterangan rencana kota. Jadi di dalam di lokasi jenengan tersebut untuk rencana kotanya dipakai untuk apa, seperti itu. Kalau memang tidak ada perencanaan kota yang ini akan di ACC dan itu akan keluar. Setelahnya adalah dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan yang diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup, Pak. Jadi SPPL, UKLUPL, atau ke AMDAL, LALIN, dan lain sebagainya, termasuk paling tinggi adalah SLF, seperti itu. Setelah itu kembali lagi ke Dinas Cipta Karya untuk pemenuhan IMB atau CMBG. Jadi akan mendapatkan sertifikat pemanfaatan gedung dan bangunan gitu. Jadi sekarang bukan lagi IMB. Kalau di IMB kan izin mendirikan bangunan seperti itu. Tadi yang surat ke Badan Lingkungan tadi tidak surat bersurat ya. Ya, bersurat saja. Surat arahan tadi Bu Hani ya. Bersurat nggih. Ya, bersurat. Ada nanti akan Karena ini ya. Akan kami share karena ini di email, baru Bu ya. buat saya. Ya, semuanya Pak. Oke. Ya. Karena kalau informasi dari kalau informasi dari teman-teman UPTSA itu sampai dengan saat ini itu katanya masih transisi. Jadi artinya kalau seperti di OSS itu kan diminta SPPL, sementara kan belum sinkron antara OSS dengan Pemkot gitu ya. Nah itu katanya masih dalam proses untuk menyesuaikan itu sehingga katanya kalau misalnya proses ini sudah selesai dan itu sinkronisasi belum dilakukan, itu katanya kita tetap masuk aja ke OSS. Meskipun misalnya dokumen lingkungannya itu belum ada, itu klik aja belum, nggak apa-apa Pak. Betul. Tapi kan itu menjadi masalah buat kami ketika misalnya dalam lelang, dalam tender gitu kan, dokumen kami NIB. Kalau di NIB kan nggak muncul Pak, munculnya kan di sertifikat standar itu. Kalau belum terverifikasi nanti jangan-jangan kita nggak bisa ikut lelang kan? Ada risiko gitu Mas Ika ya. Nah, nggak bisa nyebut gawe Pak, oleh proyek Pak. Jadi untuk sinkronisasi dari LH, dari OPD sendiri memang Pak, sampai saat ini kami juga terus mencoba untuk perubahan dan percepatan. Kalau keluhan yang jenengan tadi, kalau misal putus di sini gitu ya, putus setelah SKRK. Nah itu tadi yang saya bilang, SKRK-nya dengan adalah senjata yang paling utama, paling tidak meminimal resiko yang jenengan ini kan untuk lelang. Jenengan bisa upload itu Pak, bisa upload itu di OSS, ada di KPPR-nya. Jadi kalau ada di step setelah validasi resiko, nanti di dalam OSS pengisiannya adalah penguploadan dokumen KKPR-nya seperti itu. Nah, nanti akan muncul KKPR terbit secara otomatis seperti itu, Pak. Memang asalkan memang sudah ada ya. Nah, yang sekarang ini Bapak Ibu semuanya kan dan Pak Ika Kurniawan tidak sendiri, Pak, yang merasakan seperti ini gitu ya. Kalau tadi dengan bilang saya sendirian ini bingung gitu. Enggak, semuanya, Pak. Jadi kita gotong bareng-bareng karena ujung-ujungnya adalah Pak Iwan untuk menaikkan retribusi pemakaian atau PBB Pak. Kami ujung-ujungnya ke situ gitu. Nah, itu penyesuaian dengan data realitas yang ada di lapangan pasti, begitu ya. Karena untuk perusahaan banyak tapi pendataan PBB kok cuma rumah tinggal gitu. Ternyata ini di mana lokasi-lokasi mereka ini? Ya, kami sebenarnya sangat mendukung sekali Bu Hani ini dengan
apa istilahnya tadi pendataan-pendataan seperti itu. Jadi kami di Indo sangat respect ya, artinya bagaimana biar ini menjadi lebih baik. Tentunya ini akan meningkatkan penerimaan negara begitu ya. Ya. Sudah bisa terjawab Mas Ika? Nanti kita buka bareng-bareng Pak. Mungkin izin satu lagi. Yes, monggo. Satu lagi Bu. Ya. Mungkin izin satu lagi. Jadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Agus tadi terkait dengan modal, Bu. Ya. Artinya kan klasifikasi usaha tadi yang Ibu sampaikan itu sampai dengan sekian itu mikro, sampai dengan sekian itu kecil dan seterusnya itu. Pertanyaan saya, modal itu apakah kita masukkan yang sesuai dengan akta di pendirian maupun perubahannya? Iya. Ataukah misalnya menyesuaikan dengan misalnya omset perolehan tahun terakhir misalnya, apakah seperti itu atau cukup sesuai yang di akta aja? Jadi untuk pengisian modal, karena di OSS ini hanya menarik data dari AHU Pak, menarik data dari AHU yang jenengan, ya. Jadi secara otomatis jenengan sudah tidak bisa mengotak-atik lagi, karena pada saat dinotaris dan itu disahkan oleh Kementerian Menkumham, itu sudah muncul modal ditempatkan berapa, dengan modal yang disetor berapa. Nah, pada saat pengisian kegiatan usaha bisa jadi melebihi modal. Itu enggak masalah Pak. Itu yang akan kami bahas nanti berikutnya. Berarti ada pengembangan investasi atau perencanaan investasi dan realisasi investasi yang jenengan tanam di kegiatan tersebut. Misal modalnya cuman 100 juta gitu nggih. Anda sudah ditempatkan 50 juta, modal sekitar 50 juta, sahamnya sekian-sekian dibagi oleh beberapa orang. Itu sudah tidak bisa diotak-atik Pak, karena sudah terekam di OHU. Kalau mau merubah itu berarti merubah akte. Gitu. Masuk ke pengembangan, nanti ke perubahan pengembangan di dalam pelaporan di OSS-nya. Nah, pada saat step berikutnya, step pengisian data kegiatan usaha, ini yang dari tadi saya tekankan, seperti bahasa sederhananya kafein, menjual kopi, menjual makanan, nasi, dan lain-lain, itu modal dari kafein sendiri ada 100. Tapi untuk kopinya sendiri nggak sampai 100 juta. Tulis saja di situ 25 juta. Penjualan nasinya 25 juta juga. Total nggak sampai 100, nggak apa-apa Bro, nggak apa-apa. Kita nggak semuanya dipakai modal gitu, karena masih boleh kita gunakan yang lain seperti itu. Dan dari Dinas Penanaman Modal sendiri merekod adalah tapi kan banyak Bu, banyak Bu opsinya Bu di situ. Betul. Nah makanya itu yang saya ingin sharing ke Bapak Ibu semuanya. Isiannya ini. Kan banyak, ada yang kalah, ya, basic nol saja nggak apa-apa Pak, boleh. Tidak boleh kosong ya, tapi nol. Jangan melebihi gitu ya Bu. Betul, ya. Nanti secara otomatis. Jangan melebihi, yang penting jangan. Iya, nanti secara otomatis kalau pengisiannya dengan lebih dari awal kan sudah di UMK, ya. UMK itu di bawah 5M. Nanti ada lampu Pak, ada warning, ada tulisan yang muncul. Nilai investasi yang Anda masukkan sudah melebihi batas UMK. Apakah Anda mau menaikkan menjadi non UMK? Seperti itu pertanyaannya Pak. Gitu. Jadi itu adalah nilai rencana investasi. Jadi kita di sini bedakan modal yang mana, rencana investasi yang mana. Gitu ya. Kalau memang mau naik ke non UMK, nanti akan ada perubahan akte dan lain-lain. Seperti itu Pak. Gitu. Jadi sebenarnya simple dan mudah, tapi karena rancu antara pengertian modal dan investasi ini, akhirnya kita bingung untuk pengisian dan pelaporan LKPN-nya. Oke, nah sudah jelas saya kira ya. Ya, saya kira tadi. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Ika. Jadi tadi terkait dengan pengisian yang dipakai adalah yang ada dalam akte Bu Ani ya. Dan nanti terkait dengan perkembangan dan sebagainya tadi kita tentu itu akan disurati dan sebagainya tadi itu. Tuh. Selanjutnya kami kami persilakan Mas Ganjar yang sudah raise hand. Monggo Mas Ganjar untuk oke, silakan monggo. Baik, terima kasih waktu ya Pak Irwan. Bu Ani izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Iwan, ini sebenarnya banyak yang mau ditanyakan ini. Iya, serius Mas. Ini kalau melihat teman-teman nih tadi Pak Eka kayaknya sudah
jauh melangkahnya ya. Ini mungkin teman-teman teman-teman lain mungkin ada yang mungkin sudah sampai terbit NIB, sudah izin, atau mungkin malah belum sampai situ. Mungkin ini Mas yang perlu di-highlight juga. Mungkin dari DPP perlu ada juga semacam sosialisasi, atau mungkin ini ya per ini mungkin Mas berklaster, sehingga saya khawatir ini kalau OSS ini kan nanti izin ini kalau kita nggak bisa, kan benar kata sampaikan Pak Ika tadi kan, kalau kita nggak punya EIB, nggak punya izin, ya kita nggak bisa ikut lelang. Nah, berusaha lah. Ini kalau karena kan saya beberapa kali juga ada anggota itu tanya tentang OSS, yang saya sendiri sebenarnya juga masih belajar gitu, sedangkan punya saya sendiri juga belum sepenuhnya ini ya, SPPA juga belum, sertifikat standar sudah masih berlaku, saya bilangnya di OSS masih berlaku karena masih ada SUJK yang masih berlaku. Kemudian ada beberapa yang memang perlu ditanyakan, banyak ini Mas Irwan yang perlu dibahas sebenarnya, atau mungkin saya sih pengennya kayak ada langsung tutorial gitu ya, mungkin teman-teman yang belum bisa itu dari awal, jadi mungkin bagaimana jika itu usaha menambahkan usaha supaya dia bisa masuk ke OSS itu, saya yakin mungkin ada teman-teman yang belum bisa ke situ. Terus kemudian bagaimana awal kita mengajukan izin, terus apabila izin kita sudah di OSS versi 1.1 sudah ada, kemudian di versi RBA ini kan otomatis kan dia muncul. Nah, apakah itu juga perlu diperbarui lagi dan sebagainya, mungkin banyak yang perlu dibahas juga. Terus kemudian ini yang mungkin saya tanya ke Bu Hani terkait dengan kan di pengurusan ini kan ada pernyataan ini ya, kesediaan memenuhi standar usaha, Bu ya. Ya, betul. Nah, salah satunya di situ ada yang beberapa yang poin pertama ini persyaratan itu mempunyai akte notaris RSO, itu yang saya kurang baru dengar juga ini, Recognized Security Organization itu. Terus kemudian juga memiliki sekurang-kurangnya 1 orang tenaga ahli dengan sertifikat dan memiliki pengetahuan tentang keamanan perkapalan, kepelabuhan, manajemen risiko, intelijen. Ini kebetulan saya kemarin ngurus untuk izin usaha EKBLI 70202, aktivitas konsultan transportasi. Nah, itu yang saya tanyakan tadi Bu, RSO sama memiliki sekurang-kurangnya 1 orang tenaga ahli dengan sertifikat dan seperti yang saya sebutkan. Nah, itu pertanyaannya ke mana mengurusnya Bu, seperti itu Bu. Itu mungkin Bu nanti sambil diskusi lagi, monggo silakan Bu. Baik, Pak Ganjar, untuk KBLI jenengan tadi Menpersa 70202. 70202, sedap. 70 Transportasi. Ya. 70202. Iya, 70202. Nah, ini seluruhnya diklik. Oke, baik. Nah, di sini Pak Gandar, untuk KBLI-nya jenengan, memang persyaratan perizinan berusaha ini sekurang-kurangnya memiliki sertifikat pengetahuan tentang koda atau masing-masing bidang yang meliputi ini semua dari A sampai F. Nah, memang untuk konsultan transportasi itu adalah SUJPT Pak, yang mana KBLI ini masuk KBLI single purpose, tidak bisa sembarangan KBLI dipakai. Jadi kalau memang sudah transportasi tidak bisa dicampur dengan KBLI yang lain. Makanya kenapa jenengan wajib mempunyai sertifikat atau pengetahuan tentang koda untuk masing-masing KBLI yang meliputi perkapalan, kepelabuhan, manajemen resiko, seperti itu. Jadi memang tidak seperti versi yang 1.1 kemarin, semua kegiatan usaha boleh gitu, semua apapun boleh, saya mau ini boleh, tapi kita selaraskan, kita rapikan. Kalau yang seperti ini ada beberapa KBLI single purpose yang tidak bisa digabung. Ada kurang lebih 12 KBLI single purpose termasuk pertambangan Pak Iwan. Iya. Itu juga beresiko tinggi. Dan kemarin juga sempat tanya-tanya nih, sempat ada ini, saya ini cuman konsultan loh. Iya. Tapi kok tinggi gitu, dan nilai investasinya harus di atas 5M karena beresiko tinggi.
Kenapa seperti itu? Karena yang dia rencanakan atau yang dia rancangkan kepada si kita kan penjual jasa. Owner ya, benar. Si owner itu adalah suatu rancangan, suatu bentuk bentuk bangunan atau bentuk proyek arsitek yang memang nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan penuh dengan kontraktornya gitu, Pak. Ngaten. Gitu ya, Pak. Jadi ini termasuk salah satu kenapa KBLI itu ternyata harus ada ini gitu. Ini tadi yang terkait dengan RSO tadi, yang Recognized Security Organization itu, ini di mana ini? Ini ada di kementerian, Pak. Oh, di kementerian. Ya nanti di dalam OSS-nya jenengan akan diarahkan ke mana gitu. Jadi nanti asesmennya di OSS pada saatnya dengan memasukkan ke nomor KBLI ini akan ada setelah validasi resiko itu akan diarahkan ke pusat, departemen kabupaten atau kota atau ke provinsi seperti itu secara otomatis. Jadi di dalam OSS sudah ada smart engineering itu yang bisa memilah langsung harus kemana. Apakah itu di kabupaten, provinsi atau di kementerian tadi? Betul, ini ke kementerian kalau seperti ini gitu. Oke, terima kasih. Mas Ganjar, apakah sudah bisa menjawab, Mas Ganjar? Halo, Mas Ganjar. Ya. Oke. Gitu ya. Terima kasih Mas Ganjar atas sharingnya. Barangkali ada teman-teman lain yang mau sharing, kami persilahkan. Ini ada dari Pak Soleh Ahmad. Ya. Ini apa tadi? Penjelasan keterkaitan KBLI dan SBU. Nah, ini kan. Oh, yang tadi. Pak Ahmad. Ini yang dari Bu Fianti Chandra Ningrum tadi ya. Mohon penjelasan keterkaitan KBLI dan SBU. Ya. Nah, karena bidang-bidang yang di dalam KBLI kalau dilihat tidak sama dengan bidang dalam SBU ini ya. Nah, ini lebih spesifik ini sekarang. Ini gimana Bu Andi? Baik, dengan Bu Fianti untuk keterkaitan KBLI dan SBU, sekali lagi SBU adalah sertifikat badan usaha. Jadi kalau bahasa sederhana sekali yang bisa mungkin nggak pakai bahasa yang bingung orang awam yang mengerti adalah SBU itu adalah BPKB. BPKB suatu kendaraan. Kendaraan adalah usahanya nyenengan. Jadi kalau nyenengan mau bikin usaha apa, berarti kan kendaraannya milih yang seperti apa. Saya pinginnya selalu off-road, berarti saya harus belinya kendaraan yang seperti Jeep atau apa seperti itu ya. Tapi kalau saya hanya kota-kota saja, jadi mungkin saya belinya kendaraan yang biasa. Itu jadi saya mendirikan PT atau CV seperti itu. Lalu untuk SBU itu adalah akte atau sertifikat badan usahanya dengan yang memang dari teman-teman konsultan ataupun teman-teman kontraktor semua asosiasi itu yang harus diinikan. Sedangkan KBLI adalah klasifikasi barang lapak Indonesia, adalah kode suatu kegiatan usaha yang akan memudahkan kami dari seluruh jajaran untuk penanaman modal itu menggunakan kode ini, dan ini sudah diperbarui mulai dari yang terakhir KBLI tahun 2017, dan ini perubahan yang terbaru adalah KBLI 2020 seperti itu. Jadi untuk sinkronasinya kemungkinan besar tidak akan pernah sinkron Ibu, karena memang di dalam SBU tidak pernah akan ada yang namanya perdagangan, izin usaha perdagangan. Di SBU hanya mengeluarkan nomor dari satu itu skala besarnya konstruksi tinggi, besar seperti itu ya, ataupun menengah seperti itu ya. Tapi kalau di KBLI kami membahasnya lebih luas lagi, ngaten Ibu. Jadi kalau mau tanya bisa mensinkronkannya, tidak akan pernah sinkron, dan itu memang suatu yang berbeda gitu. Kira-kira ini solusinya kalau misalnya kami dari asosiasi begitu, ini apakah kita kalau misalnya mau mengkomunikasikan masalah ini bagaimana ini Bu? Apakah kita enggak apa-apa sih sebenarnya Pak. Jadi tidak ada terkaitan dengan SBU sebenarnya gitu. Jadi kalau nyenengan ke asosiasi SBU ngoten ya, itu mereka sudah punya rule-nya sendiri kan, punya nomor-nomor sendiri, punya kode-kode sendiri. Nah, pada saat nyenengan akses ke kami di OSS yang harus menggunakan KBLI itu yang nyenengan pakai. Sebenarnya sama gitu, sama dari yang tadi KBLI jasa konsultasi adalah 70 seperti itu. Itu semuanya nanti ada turunannya seperti apa. Jadi tidak mengganggu yang di SBU seperti itu. Jadi nggak
nggak ada di dalam OSS memasukkan kode SBU, nggak ada gitu. Minta ya, oke. Jadi kode itu SBU udah itu ranahnya milik di pribadi. ini ya, ranahnya di Iya. apa istilahnya operasional itu. Betul, ya. Oke, makasih. gitu. Oke, Mas, saya kira udah cukup jelas. Terus ini yang berikutnya dari Pak Soleh Ahmad. Bagaimana kalau maksud dan tujuan di AHU ini kosong? Ya. Merubahnya di mana untuk merubah KBLI? Nah, kalau untuk maksud dan tujuan di AHU kosong itu ada beberapa Pak yang harus dengan cek lagi. Satu, apakah memang notarisnya sudah memasukkan dengan baik. Lalu kedua, untuk cara merubahnya itu Bapak tinggal menarik data AHU yang harus memasukkan nomor AHU dari akte pengesahan jenengan yang dikeluarkan oleh Menkumham. Pada saat jenengan mendaftarkan akte ke notaris, jenengan dapat dua. Yang satu buku akte, yang satu lagi adalah pengesahan. Di dalam buku pengesahan tersebut satu lembar dari Kementerian Menkumham itu ada nomor AHU sekian-sekian plus tahun, itu jenengan masukkan semua. Itu nanti jenengan klik, secara otomatis OSS akan menarik data AHU-nya jenengan apa-apa saja yang pernah jenengan daftarkan pada saat daftaran akte, seperti itu. Nanti kita coba bareng untuk BIMTEK-nya. Kalau ini. Saya kira tadi usulan Pak Ganjar tadi bagus sekali, Mbak Bu Hani ya. Jadi kita memang perlu untuk nanti mungkin pelatihan untuk secara langsung dengan teman-teman di administrasi perusahaan masing-masing untuk bagaimana kadang-kadang antara aturan kemudian pada prakteknya ini ada agak bingung juga kadang-kadang ini ya. Nah, ini yang barangkali terjadi miss ketika nanti kalau kita adakan pelatihan barangkali bisa lebih tersosialisasi ke teman-teman. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Saya Pak. Oh iya Mbak Desi, kami persilakan Mbak Desi. Punten Bu Hani, saya mau tanya. Kebetulan kan saya sedang mengurus perizinan pelaku usaha di Jember, nggih. Nah, kemarin itu disarankan ke aplikasi JOS Jatim Prof. Nah, itu apakah beda Bu dengan yang jenengan bilang tadi? Betul sekali Mbak Desi. Untuk JOS Jatim Online Single Submission itu menggunakan aplikasi yang dari provinsi, Bu. Oh, saya lihat tadi sama, tapi kok saya masuk webnya beda, JOS Jatim Prof gitu. Ya, tadi kalau untuk itu tingkatan kami yang di provinsi, di P2T. Jadi kami memang mempunyai sistem aplikasi yang memang memudahkan teman-teman para pengusaha untuk mengakses, karena ada ketentuan masing-masing. Kalau untuk hak kewenangan pemerintah Kota Surabaya berarti pengurusannya melalui SSW. Baik. Kalau untuk yang lebih ini ke provinsi menggunakan yang JOS Jatim. Baik. Ya gitu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Mbak Desi. Oke Mbak Desi, terima kasih. Ini dari Pak Sugiarto ini. Mohon pencerahan bila di akte perusahaan kami dibuat tahun 2019 sehingga pakai KBLI 2019. Itu akte perusahaan kami apa perlu diperubahan atau tidak, Ini terkait dengan akte yang sudah dibuat. Jadi untuk akte yang sudah dibuat tahun 2019 itu tidak perlu lagi dirubah untuk KBLI-nya, Pak. Memang KBLI yang tahun 2017 dirubah ke tahun 2020 tapi tidak secara signifikan. Ada beberapa KBLI yang berubah, misal ke KBLI 4101 itu konstruksi, 4101 pelaksana konstruksi gedung 41011 itu konstruksi gedung hunian. Itu kalau yang di KBLI tahun 2017 nomenklaturnya konstruksi gedung rumah tinggal seperti itu, tapi yang di tahun 2020 hanya berubah konstruksi gedung hunian seperti itu. Jadi sepanjang kode KBLI tersebut masih bisa Bapak gunakan dan tidak berbeda jauh, masih bisa dipakai Pak gitu. Jadi pada saat dengan submit, dengan memasukkan nomor kode KBLI di dalam OSS dan itu bisa muncul, berarti aman Pak gitu. Oke, terima kasih Bu Hani. Terus ini juga masih banyak lagi nih pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan. Ini mohon izin bertanya, kalau modal usaha yang dipersyaratkan di kode KBLI minimal 1M, sedangkan modal usaha realnya tidak sampai 1M. Nah ini solusinya bagaimana nih?
Apa harus kita tambah tuh? Ya, Ini. sekali lagi untuk modal KBLI yang di dalam OSS Ya. untuk pemenuhan nilai investasi itu hanya nilai investasi rencana, Ibu. Rencana, Bu, ya. betul. Ya. Jadi nanti kalau misal kan modalnya nggak sampai 1 M, nggak apa-apa, dengan masukkan dulu. Nanti pada saat pelaporan LKPM ternyata ini tidak berjalan. Tidak sesuai gitu ya. Itu akan menjadi catatan kami. Kalau nyenengan lapor terus ternyata tidak berjalan, di situ akan ada kolom kenapa tidak berjalan, kesulitannya ada di mana. Kita ada yang namanya klinik investasi. Klinik investasi adalah mendatangkan para pengusaha kenapa nggak bisa berkembang dengan saya pinginnya tahun depan naik dong investasi saya, nggak cuma dapat 100 juta gitu nggih, tapi bisa 200 atau 500 juta. Yuk kita bedah ke dokter klinik investasi. Biasanya kami memang dari Dinas Penanaman Modal sendiri ada kegiatan tersebut 1 tahun 2 kali seperti itu. Nah, jadi tidak apa-apa, ditulis saja gitu nggih. Jadi saya kira ini cukup jelas, jadi tidak ada masalah Bu ya. Tidak masalah, nggih. Ini tidak ada masalah Mas Randy. Jadi silahkan nanti membuat sebuah bisnis plan ya yang menarik gitu sehingga ini menjadi penyemangat untuk kita bekerja ini. Nah, ini cukup menarik. Nah, berikutnya dari PT Satya Karsa untuk OSS RBA, sertifikat standar dana KPPR dan UMKU persetujuan lingkungan memang belum bisa dibuka dan yang bisa dibuka hanya NIB dan izin. Sudah? Oh sudah. Sudah bisa dibuka Pak dari PT Satya Karsa bisa Pak, bisa dibuka. Makanya kadang teman-teman para pelaku usaha juga nggak tahu cara penginputan seperti apa. Saya mau melapor, jadi caranya bagaimana? Ada semua Pak. Dari ke beranda masuk, dari ada permohonan perusahaan, itu jenengan pilih untuk pemenuhan komitmen di paling bawah. Itu ada. Nanti jenengan klik apa-apa saja yang jenengan penuhi seperti itu. Termasuk untuk KKPR-nya, lalu untuk sertifikat standar, bagaimana untuk mendownload cara mendapatkan sertifikat standarnya seperti itu. Sudah bisa semua Bapak. Nah ini barangkali ini pada saat ini ya kita membuka webnya ini ya. Ini teknikal sekali. Nanti mungkin bisa pada saat kita mungkin adakan pelatihan sehingga ini lebih jelas begitu. Saya kira tadi dari chat sudah terjawab semua. Mas Ika masih ada pertanyaan Mas Ika? Masih raise hand? Monggo silakan Mas Ika. Mumpung ada narasumber Mas Ika, monggo. Ya juga Mas. Tapi jangan tanya teknis Mas Ika, saya nggak bisa jawab kalau teknis. Jangan tanya jalan, saya nggak bisa jalan-jalan ya. Satu lagi Bu. Ya, monggo silakan. Ya, monggo. Jadi terkait dengan pengisian NIB begitu ya. Jadi kan kalau sesuai dengan akte terakhir kami yang 2019, itu kan kami punya ada 6 KBLI. Kemudian kita coba input ke NIB. Di NIB lama itu juga sudah muncul 6 KBLI. Nah, tapi di OSS yang baru, nah ini kita kan baru memasukkan yang 7202 yang transportasi tadi Bu. Nah itu bisa masuk. Kemudian yang lain itu kami coba masukkan juga. Tapi ketika kami coba cetak itu munculnya hanya 1 KBLI itu Bu. Nah itu kan itu bagaimana Bu? Apakah itu harus dituntaskan dulu satu itu? Artinya seperti pemenuhan komitmen tadi, kelengkapan itu komplit dulu baru kita bisa masuk ke KBLI yang lain atau bagaimana Bu? Betul, Jadi Pak Ishak sekali lagi untuk KBLI 702 itu CJPT atau KBLI yang menyangkut untuk perhubungan, transportasi. Itu bisa jadi KBLI-nya jenengan adalah KBLI single purpose. Jadi memang tidak bisa digabung dengan KBLI yang lain. Maka itu kenapa hanya cuma 1 yang muncul gitu. Seperti kasus Pak Ganjar tadi Bu ya. Betul, termasuk juga perdagangan. Yang simpel ya Pak Sisa, perdagangan hanya mempunyai KBLI dengan kode 45, 46 dan 47. Kalau 45 adalah perdagangan jasa, 46 itu perdagangan besar, 47 perdagangan eceran. Contoh ini Lalu dari kegiatan dari pengusaha memasukkan semuanya Pak. Dan di dalam OSS sudah tidak bisa. Ada namanya monopoli
kegiatan monopoli perdagangan namanya. Kalau harus menjadi supplier, harus memilih salah satu dari KBLI 46 atau 47 yang dipakai. Gitu. Soalnya biasanya itu masuk semua, Pak. Saya punya 46, punya Bu Hani, 47 juga punya. Sama seperti ini, teman-teman. Kalau yang di OSS yang sebelumnya adalah boleh semua dimasukkan. Sekarang tidak seperti itu. Dan kenapa kita membatasi? Karena satu KBLI itu mempunyai komitmen yang tinggi, termasuk SPPL. Jadi apakah juga dengan kerso semua kalau dimintain satu KBLI harus ada SPPL, satu lagi SPPL lagi, kan sama tempatnya Bu Hani, sama, tapi NPWP dan pajaknya juga beda. Karena nilai investasi yang kita masukkan tadi juga lebih tinggi. Jadi akhirnya nanti akan membebankan ke teman-teman sendiri gitu, ke pelaku usaha. Ngapain Pak Iwan? Gitu. Tapi mohon izin Bu, ini diskusi ya Bu ya. Diskusi ya Bu. Jadi kan kalau kami di jasa konsultansi ini kan kita punya istilahnya ASMED Bu, arsitektur, sipil, terus mechanical, electrical, tata lingkungan. Nah itu kalau kemudian kita dipaksa untuk yang ditransportasi saja misalnya, tapi terus bagaimana kita ke arsitekturalnya, SBU-nya segala macamnya? Kan jadi problem ketika kita hanya diberi bisa masuk di satu bidang saja transportasi. Sementara kalau yang saya lihat di NIB maupun di sertifikat sertifikat standar itu verifikatornya adalah Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan. Padahal kalau ketika berbicara kegiatan yang ini sifatnya sipil transportasi, itu kan kebinamargaan Bu, kebinamargaan. Perhubungan nggak paham saya pikir soal ini kan gitu. Bagaimana Bu? Jadi itu untuk solusi. Kalau memang ada kegiatan usaha seperti itu, salah satu jalan adalah ngapunten, dengan berat hati harus bikin badan usaha baru. Jadi entitas tersendiri ya? Betul, jadi memang harus berdiri sendiri, ngaten. Jadi memang itu yang harus saya sampaikan pil pahitnya Pak, gitu. Jadi Mas Ika ini harus membuat anak perusahaan ini Mas Ika. Jadi boleh untuk yang lain, tapi harus ada ini sendiri seperti itu. Jadi kadang juga saya tambahkan Pak Iwan, mohon maaf, kadang juga untuk masalah perdagangan sama-sama perdagangan. Saya ini menjual makanan minuman, jadi saya memilih 47 eceran, 47112 gitu, makanan minuman. Tapi makanan minumannya itu beda dengan yang ada di restoran, Pak. Jadi mohon maaf kalau rancu, ternyata kok saya dimintai SPPL ya Bu, saya kok dimintai dokumen lingkungan ya Bu, saya kan jualan makanan minuman. Makanan minuman yang seperti apa? Kalau dari produk A dijual menjadi produk A tetap, itu boleh ya dengan masuk ke jualan eceran atau jualan supplier. Tapi kalau dari produk A, kacang seperti ini, lalu saya sangrai, saya kasih coklat, saya ada meja, ada kursi, yang ada tempat presentatif, berarti saya masuk ke restoran atau ke kafe seperti itu. Jadi ada perbedaan yang mungkin lebih bisa dipahamin gitu ya dari teman-teman kalau masalah makanan atau minuman seperti itu. Ngaten Pak Ishak. Jadi terus kalau aku mau jualan kafenya, ya mau nggak bikin kafe gitu kan, berarti mana kafenya, bentuknya seperti itu gitu, ngaten. Ini Mas Ika udah ketawa-ketawa. Jadi sudah terbayang nih Mas Ika ini. Jadi ternyata mixnya di situ nih. Bisa panjang diskusinya, tapi saya pikir sementara cukup lah. Jadi sepertinya perlu diskusi banyak terkait dengan hal ini. Jadi kayaknya OSS ini memunculkan peluang usaha atau menambah usaha ini, menambah usahanya Mas Ika maksudnya. Terima kasih. Kita lihat juga Mas Ganjar Raisen. Monggo Mas Ganjar kalau masih ada hal yang ini, tapi jangan yang banyak-banyak Mas Ganjar. Satu poin aja Mas Ganjar. Diskusi aja terkait dengan ini tadi kaitannya SBU dengan KBLI. Saya melihat ini prakteknya saja ya Mas Iwan ya. Di dalam pengadaan itu kadang sudah menyebutkan ini memiliki SBU dan kemudian juga ada memiliki NIB OSS 1101 gitu ya. Sudah menyebut itu ya. Nah, itulah kenapa tadi saya saya mengurus yang 70202
karena di tabel konversi yang dikeluarkan oleh PUPR 2019, nah itu kan SBU RE 104, teman-teman paling sudah hafal nih ya. Itu nanti KBLI-nya jadi 70202. Nah, itu, dan kebetulan kemarin saya ngurus itu di NIB saya itu keluar 4, Bu. Yang 3 itu kebetulan terbitnya dia keluarnya seperti ini. Tabel kegiatan usaha yang telah memiliki izin usaha efektif diterbitkan oleh OJK sebelum implementasi Undang-Undang 11, itu ada 3. Ya. Terus kemudian yang di bawah itu ada poin B, itu tabel kegiatan usaha perizinan yang berbasis risiko. Ya. Di situ ada beberapa keterangan, diantaranya tadi sertifikat SPPL, sama di situ tertulis sertifikat standar belum terverifikasi, seperti itu. Ya. Nah, itu mungkin Mas, teman-teman juga perlu bahwa saya khawatirnya ini ketika ini nanti diimplementasikan ke dunia lelang, takutnya teman-teman belum pada punya SBU yang seperti itu gitu loh, Mas. Oke. Itu aja sih Mas, sharing aja sih Mas. Oke. Terima kasih. Oke, Mas Ganjar. Ini lebih ke nanti praktis implementasinya ini kayaknya Bu Ani. Jadi ini khawatirnya Mas Ganjar tadi kalau terjadi ketidaksinkronan itu ya, ketika di SBU dengan KBLI disyaratkan panitia lelang, begitu Mas Ganjar ya? Iya. Kurang lebihnya. Nah, ini bagaimana? Apakah ada kasus seperti ini, Bu Ani? Mungkin dari pengalaman Bu Ani ada teman-teman yang mengeluhkan seperti itu, tapi apakah ini juga masuk bagiannya perizinan? Saya kira ini lebih ke ini. Share kita sebenarnya Mas. Ya, ini lebih ke internal kita Mas. Ini ke lelang ya. Pelaksanaan ini. Iya, lebih ke pelaksanaan. Jadi itu tadi Mas, maaf saya potong. Kaitannya dengan tadi apa yang saya sampaikan di awal Mas, kayaknya perlu memang lebih dalam lagi. Entah itu nanti kalau saya rasa kalau terlalu banyak juga tidak efektif Mas. Mungkin bisa parsial, mungkin per wilayah atau seperti apa, sehingga step by step kayak dulu waktu konversi ini Mas, SKA yang manual ke digital seperti itu, mungkin lebih, jadi satu persatu ada antrinya bawa komputer, nanti bagaimana inputnya seperti itu, mungkin lebih mengena. Terima kasih Mas Ganjar. Ini masukan bagi kami DPP, nanti barangkali ini kita juga bawa ke isu di DPN ya, karena ini kayaknya masalah nanti di Jakarta, di pusat ini, bagaimana mensinkronkan antara PUPR dengan di penanaman modal ya. Demikian Bu Ani ya. Betul. Ini kemudian juga di Bu Vianti ini kayaknya juga sama juga, ini TDP yang sudah tidak ada, tapi diminta di isian kualifikasi pekerjaan non tender. Jadi untuk Bu Vianti, untuk pengisian delivery kota Surabaya memang masih ada kolom wajib nomor TDP. Nah, punten Ibu, untuk pengisian kolom tersebut kemungkinan dari Kominfo sendiri belum merubah, tapi saya yakin sekali untuk para pelaku usaha semuanya, Bapak Ibu semuanya mengetahui bahwasanya memang TDP sudah tidak jadi digunakan NIB, jadi diabaikan saja nggak apa-apa, karena untuk merubah suatu kolom atau yang sudah ini di delivery kota itu juga memerlukan waktu, dan kami takutnya pada saat kami mengadakan perubahan dan harus take down sistem, teman-teman yang lain malah tidak bisa, malah terganggu. Jadi kami menganggap Bapak Ibu semua sudah perso, jadi itu diabaikan saja untuk kalimat atau kata TDP di dalam pengisian e-delivery kota Surabaya. Ngaten Bu Vianti? Jadi diabaikan Bu ya? Diabaikan saja, nggak apa-apa. Siap. Terus yang berikutnya dari Pak Randy ini, izin bertanya Bu Ibu, kalau saya mau mengubah akta agar isi pasal 2 itu maksud dan tujuan ya sesuai dengan kode KPLI, apakah isian modal di akta harus sesuai dengan syarat modal sesuai dengan kode KPLI, dan boleh saya isi sesuai dengan modal real itu ya? Oh itu tadi ya, sepertinya tadi sudah terjawab tadi ya. Jadi itu hanya sifatnya kan yang untuk isian investasi. Tapi kayaknya sudah terjawab itu. Kemudian berikutnya dari Muhammad, siapa ini Mas? Enggak. Kita masih punya waktu kurang lebih berapa ini? 13 menit. Mungkin dari Mas Aset. Mas Aset, monggo Mas Aset, kami persilakan Mas Aset. Yang sudah raise hand, monggo Mas Aset. Matur nuwun Pak Sek. Ya, ini bagaimana perizinan di Pasuruan ini? Kita dengar beliaunya ini. Ini yang di daerah ini Bu Ani, mungkin tidak di Surabaya ya. Cuma saya mau sharing pengalaman saja, mau saya cerita pengalaman saya terkait dengan NIB. Kemarin di 2019 waktu pengurusan NIB itu
kebetulan saya juga sudah punya SPPL-nya ya. Iya. Nah, setelah masuk di NIB, kami mengusulkan salah satunya ada 7020. Nah, itu kemarin terjadi ganjalan karena masuk di Desperindak. Desperindak tidak mengakui karena itu punyanya SUJK, itu punyanya Cipta Karya seperti itu, punyanya PUPR. Seperti itu. Akhirnya saya berhenti 7020, tidak saya ambil 70202 ini terkait dengan transportasi. Jadi di NIB saya ada 7101. Suaranya nggak kedengaran Mas Asep. Halo. Halo, Ya. cukup jelas. Ya. Jadi yang ada di saya sekarang 71101, 71102, ada 43304 ini yang dulu ya di KBLI 2017 itu masih masuk. Kemudian saya migrasi kemarin, admin saya minta untuk migrasi, untuk mencari sesuai dengan SBU yang kita punya. Nah, waktu saya tanyakan ini untuk 7020 seperti apa, ini admin saya cerita bahwa 7020 ini sudah diwakili oleh 71102 di dalam KBLI 2020. Betul. Artinya kita tidak ngurus 7020 yang tadi Betul. katanya menengah apa itu. Iya, betul. Iya, jadi Oke. tadi Mas Ganjar cerita 7020 enggak perlu, karena bingung kita nanti urusan transportasi perencanaan aja kok sampai apa ini istilahnya. Iya. Risiko menengah tinggi. Jadi masuknya di sini 71102 ini ada jasa rekayasa RK003 maksudnya. Jadi sudah tidak masuk di KBLI 2017 yang 7020. Jadi alhamdulillah saya sendiri pengalaman 7020 tidak bisa keluar NIB-nya, setelah migrasi ternyata di KBLI sudah termasuk 2020 tidak termasuk. Jangan saya. Iya. Seperti itu. Iya. Pindah nomor ya Pak? Iya. Pindah nomor. Jadi Mas siapa ya? Mas Ika atau siapa tadi ya yang Pak nyampaikan Ganjar. 7020 itu nanti Pak akan Ganjar dan Pak Iksan. jangan sudah, berarti kan ada 71102 ini sudah diwakili oleh itu. Apa seperti itu ya Bu Hani? Betul sekali Pak. Jadi Pak Setiono tadi sudah migrasi, sudah bisa berhasil menarik data AHU, data KBLI-nya yang sesuai dengan kegiatan usahanya jenengan. Dan yang di sini saya garis bawahi sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, pada saat pembuatan NIB pertama kali itu apakah memang sudah ada pemenuhan komitmen, karena jangka waktu dari NIB yang pertama tahun 2017, 18, 19 sampai tahun 2021 ini ada jangka waktu pemenuhan komitmen kurang lebih 1 tahun. Kalau memang belum pernah ada pemenuhan komitmen sama sekali, ngapunten, pil pahitnya akan saya sampaikan, semuanya data yang jenengan masukkan di situ hilang, tidak bisa diambil. Dan resikonya adalah jenengan harus mendaftarkan KBLI tersebut, kegiatan usaha tersebut gitu. Dalam artian bukan harus daftar akte lagi ya Pak, Bu, tidak. Tapi memasukkan lagi permohonan baru untuk kegiatan usaha jenengan. Ngapunten, termasuk untuk akte, ada undang-undang perubahan akte yang harus diubah setiap 5 tahun sekali. Meskipun direkturnya tetap, tapi tetap harus ada pengangkatan kembali berkala 5 tahun sekali seperti itu. Jadi harus ada perubahan akte. Jadi kalau misal akte saya tahun 2017, tapi kok nggak bisa masuk gitu, kok nggak bisa masuk ke tahun 2021. Ternyata memang harus ada perubahan akte, karena untuk KBLI-nya sendiri juga sudah berubah ke tahun 2020. Aktenya sudah tidak memungkinkan lagi untuk tarik data AHU ulang seperti itu. Dan yang paling berbahaya adalah pada saat pembuatan NIB adalah menyuruh orang. Untuk NIB atau untuk hak akses yang di 1.1 OSS 1.1 tahun lalu itu tidak sama dengan hak akses yang sekarang Pak, yang RBA. Yang RBA sekarang menggunakan huruf dan kombinasi angka. Tapi kalau yang OSS 1 versi 1.1
menggunakan nama email usernya. Oke. Email dan untuk passwordnya Passwordnya. adalah kombinasi huruf dan angka. Kalau sekarang username-nya menggunakan nama PT plus dengan kombinasi angka, acak seperti itu. Ngaten. Nggih. Oke. Bu Ani, satu Oke. lagi tambah. Iya Pak Setio. Jadi kemarin itu migrasi dengan akte yang lama, masih akte Ya. lama, berarti harus yang baru ya. Tapi pada saat sebelum migrasi kemarin, Ya. setahun yang lalu, pada waktu kami lelang itu diminta NIB, ini kok NIB-nya tidak ada data aktif atau tidak. Ternyata ada di situ ada data aktif, diaktifkan, harus Betul. diaktifkan. Iya. Kami ternyata masuk ke DPMP apa itu? PTSP Pasuruan. Nggih. Akhirnya ternyata bisa diaktifkan. Iya, Terus kita minta iya. pengaktifan. Ya, itu tahun kemarin diaktifkan, kemudian tahun ini migrasi kami juga minta dari pihak nggak tahu apa namanya, DPMP ya, Iya, DPMP PTSP. untuk Nggih. migrasi seperti itu. Oh, Nah, gitu. sekarang yang punya saya ini, apakah harus nanti aktenya harus segera dirubah lagi untuk pembaruan apa namanya di dalam Perubahan akte. SS atau Oke. gimana? Mbak tak usah Pak, Mbak usah. Jadi yang saya ini kan tadi, saya ingatkan ke Bapak Ibu sekalian adalah pada saat migrasi tapi ternyata tidak bisa, itu harus ada. Nggih. Kalau jenengan sudah migrasinya sudah berhasil dan tidak ada penambahan, itu tidak ada pengaruh Pak. Kalau untuk yang di OSS-nya nggih, tapi kalau untuk di aktenya, kalau memang ini kami ingatkan kembali bahwasanya harus ada perubahan atau jangka waktu akte tersebut. Itu hanya masalah pribadi dari Oke. jenengan dengan notaris seperti itu aja. Tapi jangan lupa, itu aja kami mengingatkan. Karena nanti akhirnya kok begini Gitu nggak? ya. Kami yang disalahkan nanti. Kok ternyata OSS-nya nggak bisa, NIB saya ke-bandit seperti itu. Gitu. Oke. Cukup jelas Mas Asep ya? Ya, jelas. Ya, terima kasih Mas Asep. Nah, ini karena waktu kita juga terbatas. Satu lagi Mbak Desi, barangkali Mbak Desi bisa menginfokan kira-kira permasalahan apa yang sering menghambat dalam penyusunan SLF ini? Mungkin bisa diinfokan Mbak Desi. Yang sering menghambat kira-kira apa? Aspek apanya? Sehingga nanti kita bisa memprepare dengan lebih baik. Monggo Mbak Oke. Desi. Oke, ngapunten. Terima kasih Pak Irwan. Jadi kalau saya istilahnya sharing dengan PTSP, jadi ketidaksiapan dari tim verifikator TABG-nya Pak, yang Oke, belum baik. siap. Oke, jadi itu saja sih. Jadi ketika nantinya semua siap, pasti akan mengikuti semua, itu saja Pak. Terus untuk data-data yang mungkin data-data teknis bangunan barangkali yang harus disiapkan? Kalau untuk data teknis itu kan sudah Pak. Yang penting ada S-book drawing itu. Full drawing ya. Ya, itu pegangan konsultan SLF dalam melakukan penyusunan dokumennya, begitu Bapak. Oke. Kalau kita berada di posisi misalnya di ruko begitu, itu bagaimana Mbak Desi? Apakah kita nyusun sendiri atau bagaimana? Kalau kita misalnya di ruko, tentu ruko ini kan dulu belum ada SLF gitu ya. Nah, Oke. itu bagaimana Mbak Desi? Kalau kita misalnya kantor kita itu berada di sebuah ruko begitu. Oh, kantornya berada di sebuah ruko ya Pak ya? Iya, ini untuk misalnya kita punya kantor di sebelah ruko, ini bagaimana? Mungkin punya pengalaman? Kalau untuk yang seperti itu saya belum ya Pak ya, karena itu Ya. tadi saya mengerjakannya baru benar-benar dengan bangunan baru, istilahnya yang tidak ada awalannya gitu loh Pak. Jadi benar-benar baru, benar-benar diperuntukkan misal untuk bangunan hotel atau Oke. bangunan yang lain itu. Saya kalau untuk itu belum Pak, jadi masih belum bisa bicara Pak. Oke, siap. Mbak. Oke. Oke, terima Sebaiknya sih Pak lebih baik konsultasi kepada pihak PTSP, karena saya sendiri selama ini ya yang menuntun pihak PTSP begitu Bapak. Ya. Jadi harus diarahkan kemana, bagaimana itu. Terus kami juga ada tinjau pustaka sendiri, Ya. itu saja Pak. Ya, saya lihat komen Mas Ika. Ini kalau ruko mungkin sudah mengikuti zoningnya sudah kuning. Tetapi bagaimana dengan SLF-nya Mas Ika? Mungkin punya pengalaman Mas Ika? Turun. Halo Mas Ika. Tadi Halo, ada. halo. Halo, kalau yang ruko
tadi disampaikan bahwa memang zonanya sudah pakai sudah di kawasan ini ya, kawasan peruntukannya sudah tepat begitu ya. Tapi bagaimana dengan SLF-nya, mungkin punya pengalaman? Kalau sampai SLF kan belum, Pak. Jadi belum, ya? kita kan selama sampai saat ini kan baru ngurus untuk ini perubahan SKRK-nya itu. Cuma saya tidak paham nanti apakah seperti di Surabaya nanti harus sampai ke SLF-nya juga gitu. Ya. Tapi yang jelas kan kalau di Surabaya itu ketika kita mengurus sebagaimana tadi sudah ditunjukkan oleh Bu Hani memang benar. Jadi pertama kan kita kan menentukan dulu titik lokasi kita. Kalau misalnya kemudian kantor kita selama ini itu masih zonanya kuning di permukiman gitu kan, itu kan harus dirubah dulu kan gitu maksudnya kan bukan nih. Jadi artinya harus disesuaikan dulu. Nah nanti kalau sudah sesuai baru kan keluarlah SPPL atau apa istilahnya tadi dokumen lingkungannya yang dimana kita harus mengajukan juga ke secara mandiri ke Dinas Lingkungan Hidup kan begitu. Cuman dalam hal ini apa nggak sampai SLF Ibu? Nah, biasanya nanti dari Dinas Lingkungan Hidup juga akan memberikan jawaban, Pak, untuk kriteria gedung. Jadi dengan luasan di bawah 2.500 itu bisa dibebaskan dari SLF setelah dari peninjauan seperti itu. Jadi nanti dari pihak LH akan memberikan rekomendasi atau surat peninjauan atau surat statement bahwasanya gedung jenengan tidak usah menggunakan SLF. Nah, itu yang di bawah 2.500 tuh nih ya? Iya, 2.500 Pak. Oke. Nah, tadi saya menarik tadi disampaikan Mas Ika tadi ya, ketika kita berada di zona kuning, ini kan harus dirubah dulu ya. Cara merubahnya kita menunggu perubahan zonanya apa kita pindah ini Bu Ani? Jadi ya, gimana ini Bu Ani? Biasanya dari teman-teman Dinas Cipta Karya itu ada beberapa solusi. Nah, ini yang perlu kita ada beberapa solusi. Jadi misal saya mau mendirikan industri gitu. Jadi permohonannya berbunyi industri. Padahal zonanya di perumahan. Jadi kami memberikan solusi jangan industri tapi cukup rumah usaha. Rumah usaha. Karena nanti skala industrinya jenengan pun kan tidak terlalu luas, tidak perlu mendirikan seperti cerobong asap dan untuk dokumen lingkungannya pun hanya sekedar SPPL. Karena yang Bapak Ibu di sini kurang paham dan awam adalah kalau saya mau produksi kerupuk gitu ya, saya kerupuk olahan, kerupuk amplang atau apapun gitu ya. Nah itu namanya industri gitu. Tapi dari kami monggo, tapi kita arahkan ke rumah usaha saja, rumah usaha yang atau workshop seperti itu, boleh seperti itu. Tapi nanti kita cek luasannya berapa, termasuk juga luas yang dipakai berapa, seperti itu. Satu lagi Bu Hani, kalau seperti kita ini, kita teman-teman ini di jasa konsultan ya, kantor kita ada yang mungkin karyawannya kurang dari 10, ada yang kurang dari 30, ada yang dari 50, dan kebanyakan juga berada di lingkungan kuning ya, pemukiman. Karena memang teman-teman ini sebenarnya kenapa harus kuning, karena banyak di pemukiman, karena lebih nyaman Bu Hani. Itu ya, jadi lebih nyaman. Nah, ini kira-kira kriterianya apa tadi? Apakah kita juga rumah usaha? Rumah usaha. Betul, itu lebih ada formulirnya. Mungkin tadi Pak Iska ada ya Pak Iska. Formulir yang dari Dinas Cipta Karya, ada formulir di situ ada non rumah tinggal, pernyataan non rumah tinggal. Dari ada beberapa poin-poin yang harus disepakati bersama. Di situ ada surat pernyataan bahwasanya nanti dan bisa lagi rumah itu juga seperti ruko, di bawahnya kantor, atas kantor, yang di bawah rumah tinggal seperti itu. Nah, jadi nggak perlu khawatir seluasa apa gitu, karena kalau memang sudah di perumahan biasanya untuk luasan sudah ada ketentuannya seperti itu. Ya terima kasih Bu Ani. Jadi saya kira ini cukup memberikan pencerahan dan edukasi teman-teman semua, dan kita juga sedikit lega juga karena tadi
ketika teman-teman ini disurati bahwa ini belum tepat peruntukannya, nah Ya. tadi sudah ada gambaran kira-kira solusi Ya. seperti apa. Ya. Dan terima kasih sekali Bu Ani atas Sama-sama. pencerahannya pada hari ini. Terima sekali, Pak Sek, terima kasih. izin, Pak Sek, satu pertanyaan Pak Sek. Oh iya, monggo. Iya. Satu lagi sebelum ditutup. Iya, mohon izin ini, saya ikut nimbrung bertanya ini. Nah, Ya. mungkin ini juga menjadi permasalahan teman-teman semuanya. Jadi tadi disampaikan harus ada izin ke KLH, terus ada izin ke Dinas Cipta Karya dan sebagainya. Ya. Apakah itu melalui OSS atau kita harus datang ke masing-masing dinas terkait? Nah, Nah, Bareng, ini kan Pak. menjadi Oke. Bareng, baik OSS ya. bareng Bareng dalam ya? artian sinergi. oh sini. Jadi untuk aplikasi permohonan untuk SKRK atau PKKPR-nya itu melalui, kalau di Surabaya melalui ssw.surabaya.co.id. Seperti yang Pak Ika kerjakan tadi, ya sudah punya tanda terima. Nah, pada saat itu selesai, itu jadi, dengan upload lagi di OSS-nya untuk pemenuhan komitmen gitu. Jadi akan berpengaruh ke sertifikat standar yang belum Oke. terverifikasi tadi. Karena tadi di awal di PowerPoint tadi kami punya web form. Pada saatnya dengan play ke kami untuk mengajukan permohonan SKRK dan SKRK ini selesai, Oke. lalu dengan submit ke OSS, kami punya web form yang dari OSS, kami punya hak akses sebagai verifikator yang di dalam OSS. Di dalam OSS maka kami tentang bahwasanya memang iya betul ini yang dengan upload gitu. Jadi sinergi Sinergi, ya keluarnya nanti adalah sertifikat standar yang sudah terverifikasi seperti itu. Oke, apakah itu nanti di semua kabupaten kota juga sama? Ya, betul, Standarnya, betul ya. sekali. Sama Ya, ya? sama. Standar ya. Betul. Jadi dilakukan Standar. secara online, memang by sistemnya berbeda gitu ya. Ya, ya. Tetapi tetap itu ya by online ya. Betul. Untuk prosesnya Ya, by online dan nantinya harus wajib diupload pada OSS-nya. OSS. Ya, Oke. di pemenuhan persyaratan. Nah, Pak Ibnu. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Ibnul. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih sekali Bu Hani. Terima Sama-sama, kasih Pak Iwan. Mbak Desi atas kesediaan pada sore hari ini bersharing, dan terima kasih sekali juga kawan-kawan semua yang setia hadir dalam Cafe in Time 15.15 sampai sekarang 17.05. Ini luar biasa. Jadi banyak pencerahan, banyak hal-hal baru, dan ini saya kira membuka wawasan kita. Terima kasih, dan kita akan jumpa lagi nanti dalam tema-tema selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.